Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil malikil haqqil mubin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad imamil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma minka wa bika wa ilaika wala hawla wala quwwata illa bika. Allahumma bihaqqi sayyidina Muhammad wa ali sayyidina Muhammad ij'alna fi qalbi sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Hadirin wal hadirat jamaah zikir manaqib kubra rahimakumullah. Masih dalam kajian tafsir surah Al-Baqarah di ayat 153. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Ya ayyuhallazina amanu ista'inu bis sabri was salah innallaha ma'as sabirin. Allah berfirman, wahai orang-orang yang beriman, minta pertolonganlah kepada Allah dengan sabar dan juga salat. Minta pertolonganlah kepada Allah dengan berwasilah kepada sabar dan salat. Innallaha ma'as sabirin, sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar. Hadirin wal hadirat jamaah zikir manaqib kubra rahimakumullah. Setelah minggu kemarin kita membahas tentang apa itu ibadah dan apa syarat utama ibadah, yaitu kita kudu memahami tentang makna lillah, fillah dan juga billah. Syarat utama dalam ibadah di minggu kemarin sudah kita bahas. Yang wajib kudu kita terapkan ialah makna lillah, fillah dan juga billah. Dan insyaallah di malam ini akan kita bahas bagaimana agar ibadah kita itu memiliki nilai yang tinggi di mata Allah subhanahu wa ta'ala. Agar ibadah kita itu bernilai di hadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, kata Rasulullah, innar rajula la yansarifu wa ma kutiba lahu illa usru salatihi illa usru salatihi. Rasulullah pernah bersabda, sesungguhnya seorang laki-laki la yansarifu, sungguh dia telah selesai sembahyang, dia telah selesai mengerjakan ibadah salat. Namun apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa ma kutiba lahu, dan tidak ditulis bagi dia, tidak ditulis pahala bagi dia, illa usru salatihi, kecuali cuma 1/10-nya. Tus'uha, 1/9-nya, sumnuha, 1/8-nya, 1/7-nya, 1/6-nya, 1/4-nya, 1/3-nya, sampai separuhnya. Padahal dia sembahyang full. Rasulullah menyebutkan bahwa seorang laki-laki yang sungguh selesai sholat, namun yang ditulis bagi dia pahala cuma 1/10. Ada yang 1/10, 1/9-nya, 1/8-nya, 1/7-nya, sampai 1/2-nya. Rasulullah menyebutkan demikian. Padahal dia sembahyangnya full, namun hanya mendapatkan pahala yang sangat sedikit.
Ada lagi salah seorang ahli tafsir dari kota Andalusia, kalau sekarang ini dikatakan Spanyol. Kelahiran 481 Hijriah, wafatnya 541 Hijriah. Beliau bernama Syekh Hasan bin Atiyah. Syekh Hasan bin Atiyah, seorang ahli tafsir dari kota Andalusia atau kota Spanyol. Kelahiran 481 Hijriah, namun wafatnya 541 Hijriah. Beliau pun pernah memberikan komentar tentang hal ini. Apa kata Syekh Hasan bin Atiyah? Kata beliau, ada dua orang laki-laki yang sedang sholat di tempat yang sama. Syekh Hasan bin Atiyah memberikan perumpamaan bahwa ada dua orang laki-laki yang sholat di tempat yang sama, di waktu yang sama, namun perbedaannya sangat jauh berbeda. Bahkan beliau ibarat antara bumi dan langit. Padahal dua orang tadi sholatnya sama, tempatnya sama, waktunya sama. Namun perbedaan yang didapatkannya itu antara bumi dan langit. Kenapa bisa demikian? Beliau menjelaskan kenapa bisa demikian, kenapa perbedaan antara bumi dan langit. Kenapa Rasulullah mengatakan orang yang selesai sembahyang yang full salatnya cuma dapat 1/10-nya, 1/9-nya, sampai 1/2-nya. Kenapa bisa demikian, kata Syekh Hasan bin Atiyah? Dikarenakan dua hal. Jadi ada dua hal yang membuat nilai sholat kita itu bernilai tinggi di hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa dua hal tersebut? Pertama adalah khusyuk. Yang kedua adalah khudu'. Dua hal ini paling utama dalam sebuah ibadah. Bernilai tinggi atau tidaknya terletak di dua macam ini. Khusyuk dan juga khudu'. Khusyuk dan juga khudu'. Secara bahasa, makna khusyuk dan khudu' ini hampir sama. Yaitu tunduk, patuh, merendah, pasrah. Makna secara bahasa hampir sama. Namun ada sedikit perbedaan antara khusyuk dan khudu'. Kalau khudu' ini sering dipakaikan kepada jami'ul badan, seluruh bagian tubuh. Sering dipakaikan khudu' ini kepada seluruh bagian tubuh kita. Sedangkan khusyuk ini ialah gerak-geriknya hati. Dipakaikan pada sesuatu yang gerak-geriknya hati. Ada sedikit perbedaan. Kalau khudu', seluruh anggota tubuh kita yang terlihat. Sedangkan khusyuk ini sering dipakaikan pada gerak-gerik hati. Kalau kita ibaratkan, kalau khusyuk ini adab sholat secara batin. Kalau khudu' adalah adab sholat secara zahir. Ini adab sholat secara zahir. Sedangkan ini adab sholat secara batin. Dua inilah yang membuat sholat kita itu bernilai tidaknya di hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Khusyuk dan juga khudu'. Semakin tinggi khusyuknya, khudu'nya, maka akan semakin bernilai sholatnya di hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adab zahirnya kita khudu', sedangkan adab batinnya kita khusyuk. Ini kata Syekh Hasan bin Atiyah, kenapa membedakan sholat dua orang itu tersebut, bahkan perbedaannya antara bumi dan langit. Hadirin wal hadirat jamaah zikir manaqib kubra rahimakumullah. Salah seorang sahabat Rasulullah yang terkenal pakar tafsir bernama Ibnu Abbas radhiyallahu an juga pernah ditanya orang. Wahai Ibnu Abbas, menurut engkau apa itu makna khusyuk dan juga khudu'?
Sahabat Rasulullah yang terkenal dengan ahli tafsirnya, Ibnu Abbas radhiyallahu an, pernah ditanya orang, menurut engkau apa makna khusyuk dan juga khudu'? Beliau memberikan jawaban yang sangat simpel, sederhana. Kata Ibnu Abbas radhiyallahu an, khusyuk dan khudu' ini, kata beliau, adalah keadaan jiwa dan raga. Keadaan jiwa dan raga yang dipenuhi rasa takut, tunduk, dan penuh khidmah kepada Allah Subhanahu wa taala. Di keadaan jiwa raga yang dipenuhi rasa takut, rasa tunduk, dan juga penuh khidmah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu menurut pendapatnya Ibnu Abbas radhiyallahu an ketika ditanya orang apa itu khusyuk dan apa itu khudu'. Dari jawaban Ibnu Abbas radhiyallahu an ini dapat kita simpulkan bahwa kemampuan seseorang untuk mengatur konsentrasi pikirannya itu belum cukup. Dari pendapat beliau ini kita simpulkan bahwa orang yang mampu mengendalikan, memaksimalkan konsentrasi pikiran belum bisa mencapai derajat khusyuk atau khudu' kalau belum bisa hatinya penuh dengan rasa takut, rasa ta'zim, rasa tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala, penuh dengan khidmah kepada Allah Subhanahu wa taala, baru seseorang itu bisa mendapatkan khusyuk dan juga khudu'. Ini pendapatnya Ibnu Abbas radhiyallahu an. Hadirin wal hadirat jamaah zikir manaqib kubra rahimakumullah. Ada lagi seorang tokoh Sunni. Beliau ini dari kota Baghdad, kelahiran 736 Hijriah. Seorang tokoh Sunni dari kota Baghdad. Beliau bernama Al-Imam Ibnu Rajab Al-Hambali. Al-Imam Ibnu Rajab Al-Hambali Ad-Damiski Al-Baghdadi. Beliau ini pun pernah ditanya orang, wahai Imam, apa itu khusyuk dan juga khudu'? Imam Ibnu Rajab Al-Hambali Al-Baghdadi pernah ditanya orang, wahai Imam, apa itu makna khusyuk dan juga khudu'? Imam Ibnu Rajab Al-Hambali memberikan jawaban yang sederhana pula. Kata beliau, khusyuk dan khudu' ini ialah ketundukan dan merendahkan diri. Ketundukan dan merendahkan diri serta dipenuhi hati dengan ketenangan. Beliau memberikan tambahan, bukan sekedar ketundukan dan kerendahan diri, namun juga ketenangan hati. Ibnu Rajab Al-Hambali ketika ditanya orang, wahai Imam, apa itu makna khusyuk dan khudu'? Beliau memberikan jawaban yang sederhana. Khusyuk dan khudu' itu, kata beliau, ialah kerendahan diri serta ketenangan hati antara hamba dan juga Allah Subhanahu wa taala. Antara hamba dan juga Allah Subhanahu wa taala. Selain kerendahan diri, juga harus ketenangan hati. Beliau itu mengutip surah Ar-Ra'd ayat 28. Ar-Ra'd ayat 28. Allazina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah. Orang yang beriman itu tenang hatinya, tentram hatinya dengan menyebut nama Allah. Jadi Ibnu Rajab Al-Hambali memberikan tambahan, bukan sekedar kerendahan diri, namun harus ketenangan hati. Baru itu bisa dikatakan khusyuk dan khudu' menurut Ibnu Rajab Al-Hambali. Lalu beliau katakan lagi, sesungguhnya, kata beliau, hati yang khusyuk, maka pandangannya, pendengarannya, dan seluruh anggota tubuhnya itu akan khudu'. Jadi sentralnya itu, kata Ibnu Rajab Al-Hambali, adalah khusyuk. Kalau hatinya sudah khusyuk, maka pandangannya, penglihatannya, pendengarannya, bahkan seluruh anggota tubuhnya secara otomatis akan khudu'. Akan khudu'. Jadi ada benang merah antara khusyuk dan juga khudu' menurut Imam Ibnu Rajab Al-Hambali. Bahkan beliau itu memberikan sebuah nasihat yang sangat ekstrim.
Apa kata Imam Ibn Rajab Al-Hambali? Beliau memberikan petuah yang sangat ekstrim. Kata beliau apa? Kata beliau, setinggi apapun ilmu yang kalian miliki, seluas apapun ilmu yang kalian miliki, dan sebanyak apapun guru yang kalian miliki, kalau hati kalian belum bisa khusyuk dan khudu, maka ilmu kalian itu tidak bermanfaat. Kata Imam Ibn Rajab Al-Hambali, setinggi apapun ilmu yang kita punya, sebanyak apapun ilmu yang kita punya, bahkan sebanyak apapun guru-guru yang kita punya, kalau semua itu tidak bisa membuat hati kita khusyuk dan anggota kita khudu, maka semua ilmu kalian itu tidak bermanfaat. Ilmu kalian tidak bermanfaat. Mendengar nasihat ekstrim ini, ada di antara murid beliau yang bertanya, wahai Imam Ibn Rajab Al-Hambali, apa hubungannya antara ilmu bermanfaat dengan khusyuk dan juga khudu? Seolah-olah dia menyangka agak kurang nyambung antara ilmu bermanfaat dengan khusyuk dan juga khudu. Murid beliau mempertanyakan demikian. Apa ada alasannya? Apa ada hubungannya? Apa ada benang merahnya antara ilmu bermanfaat dengan juga khusyuk dan juga khudu? Apa jawab Imam Ibn Rajab Al-Hambali? Kata beliau, ilmu yang bermanfaat itu pasti merasuk ke dalam lubuk sanubari, menyentuh ke dalam hati, sehingga membuahkan ma'rifatullah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ilmu yang bermanfaat itu, kata beliau, merasuk ke dalam lubuk sanubari, menyentuh ke dalam hati, sehingga membuahkan makrifat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan orang yang benar-benar makrifat kepada Allah itu pasti dipenuhi hatinya dengan rasa takut, rasa ta'zim, rasa mahabbah, cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan disinilah, kata beliau, ada benang merahnya antara ilmu yang bermanfaat dengan juga khusyuk. Jadi ada ikatannya ketika ada ilmu bermanfaat dengan juga adanya khusyuk. Ada ikatan di sana. Karena ilmu, kata beliau, yang benar-benar bermanfaat itu pasti merasuk ke dalam lubuk sanubari, menyentuh ke dalam hati, sehingga membuahkan makrifat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini nasihatnya Ibnu Rajab Al-Hambali. Hadirin wal hadirat jamaah Zikir Manaqib Kubra rahimakumullah. Dalam sebuah hadis Imam Tabarani, Rasulullah pernah bersabda, kata Rasulullah, awwalu ma yurfa'u min hadhil ummah al-khusyu'. Rasulullah memberikan nasihatnya, kata Rasulullah, awwalu ma yurfa'u min hadhil ummah al-khusyu' hatta la tara fiha rajulan khashi'an. Rasulullah bersabda, Imam Tabarani bahwa beliau pernah bersabda, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, awwalu ma yurfa'u min hadhil ummah, pertama kali yang diangkat daripada ini umat adalah al-khusyu'. Jadi diangkat sesuatu daripada ini umat. Awwalu ma yurfa'u min hadhil ummah al-khusyu'. Awal sesuatu yang diangkat daripada ini umat, kata Rasulullah, adalah khusyuk. Hatta la tara fiha rajulan khasi'an, sehingga engkau tidak akan pernah melihat pada itu umat laki-laki yang khusyuk. Sehingga tidak engkau lihat pada itu umat laki-laki yang khusyuk. Saking beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berlindung daripada sifat yang tidak baik ini, beliau pernah berdoa dengan riwayat Imam Tirmidzi. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam doa beliau? Allahumma inni a'udzubika min qalbin la yakhsha. Rasulullah sendiri beliau sering berdoa,
Imam Tirmidzi, apa kata Rasulullah? Allahumma inni a'udzubika min qalbin la yakhsha. Rasulullah sendiri berdoa, ya Allah, Allahumma inni, ya Allah sesungguhnya aku a'udzubik, berlindung kepada Engkau, min qalbin la yakhsha, berlindung daripada hati yang tidak khusyuk. Rasulullah sendiri beliau itu berdoa berlindung daripada hati yang tidak khusyuk. Saking bahayanya hati yang tidak khusyuk, beliau berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin wal hadirat jemaah dikir manakim kubra rahimakumullah. Khusyuk dan khudu ini selain membuat nilai ibadah kita tinggi di mata Allah Subhanahu wa taala, khusyuk dan juga khudu ini membuat seorang hamba itu dipandang dengan pandangan rahmat atau kasih sayang daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan dianggap sepele perkara khusyuk ini. Perkara khudu dan khusyuk ini jangan dianggap sepele. Karena perkara khudu dan khusyuk ini bukan hanya membuat ibadah kita bernilai di hadapan Allah Subhanahu wa taala, namun perkara khudu dan khusyuk ini membuat kita dipandang Allah dengan pandangan rahmat dan juga kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Saking luar biasanya bisa membuat kita dipandang dengan pandangan rahmat atau kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Para ulama-ulama sufi mereka memiliki berbagai teknik, metode bagaimana agar mereka itu bisa khusyuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Setiap ulama sufi mereka memiliki metode-metode bagaimana caranya agar bisa khusyuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya sebuah metode yang diterapkan oleh Imam Hatim Al-Asham. Beliau wafat pada tahun 237 Hijriah. Hatim Al-Asham ini beliau menerapkan sebuah metode. Ketika ditanya orang, wahai Hatim Al-Asham, bagaimana caranya agar engkau itu bisa beribadah dengan khusyuk? Dijawab oleh Imam Hatim Al-Asham, kata beliau, ketika aku sholat, kata beliau, ku bayangkan Ka'bah itu ada di kedua pelupuk mataku. Beliau membayangkan bahwa Ka'bah itu ada di kedua kelopak mata beliau. Lalu kata beliau lagi, ku bayangkan bahwa di telapak kakiku itu ada siratal mustaqim. Ada sirat. Ku bayangkan ada siratal mustaqim. Lalu beliau katakan lagi, ku bayangkan lagi, kata Imam Al-Hatim Al-Asham, di sebelah kananku itu ada surga. Sedangkan di sebelah kiriku ada neraka. Dan yang terakhir kata beliau, ku bayangkan lagi bahwa di belakangku ada malaikat maut yang siap menjemput nyawaku. Sehingga aku, kata Hatim Al-Asham, aku menganggap salatku ini, kata beliau, adalah salat terakhir dalam hidupku. Aku menganggap salatku ini adalah salat terakhir dalam hidupku, sehingga aku bisa benar-benar khusyuk dalam ibadahku. Inilah metode yang diterapkan salah seorang ulama sufi, yaitu Al-Imam Hatim Al-Asham yang wafat pada tahun 237 Hijriah. Dan masih banyak lagi metode-metode para ulama sufi bagaimana caranya mereka agar bisa khusyuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa li sa'il muslimin wal muslimat wa minal Al-Fatihah.